Oke, Pak Sukamta Kemudian ada 20 alasan. kalau Ya, Pak Sukamta ada 20 alasan itu banyak sekali Pak, tapi kita sudah bisa merangkum tadi yang poin-poin besar yang disampaikan oleh fraksi PKS. Saya akan langsung bertanya ke Pak Justinus Prastowo, staf khusus Menteri Keuangan. Tadi sudah mendengar penjelasan dan juga argumentasi dari fraksi PKS. Salah satunya adalah Perpu yang akan menjadi undang-undang ini bertentangan dengan UUD 1945 dan konstitusi, membuat kewenangan pemerintah akan terlalu luas dan berpotensi abuse of power, meniadakan peran BPK dalam mengaudit kerugian negara, dan ada juga soal tidak ada pasal yang menyebutkan pemerintah mendanai penanganan COVID-19 dan memberikan imunitas ataupun kekebalan hukum terhadap anggota KSSK. Bagaimana jawaban dari pemerintah, Pak Justinus? ya, pertama terima kasih kepada Pak Sukamta dan PKS yang telah memberikan kritik dan respon. Tapi saya yakin sebenarnya teman-teman PKS sangat memahami konteks, motif, dan tujuan dari Perpu termasuk apa yang dilakukan pemerintah sampai saat ini. Jadi perlu saya jelaskan, pertama justru kenapa Perpu yang terbit, karena kita tahu penanganan COVID ini harus cepat, segera, dan membutuhkan pembiayaan yang cukup besar. Sementara kita melihat APBN selama 3 bulan menunjukkan tanda-tanda penerimaan negara turun cukup tajam. Dengan kebutuhan belanja yang meningkat, hampir pasti defisit 3% akan terlampaui. Ya. Tanpa gerak cepat, tidak mungkin kita bisa Oke. mempunyai aturan yang bisa menjadi landasan mengambil kebijakan. Karena Undang-Undang 17/2003 harus direvisi, sedangkan revisi tidak dimungkinkan secara cepat, apalagi dalam konteks PSBB seperti ini. Untuk itulah Perpu diambil. Ada kemendesakan, ada kegentingan dan kebutuhan. Apakah 3% itu lalu ugal-ugalan? Tidak, karena dibatasi sampai 2022 saja. Dan pemerintah kalau sampai ugal-ugalan akan bunuh diri. Kenapa? Karena beban defisit akan menjadi beban tahun-tahun mendatang. Harus menutup itu sebab mulai 2023 kembali ke batas 3%. Ya. Lalu tadi disampaikan ada imunitas. Yang ada bukan imunitas. Kalau Pak Sukamta perhatikan betul-betul, di pasal 23 ayat 2, itu ada klausul sepanjang didasari itikat baik. Jadi apabila tidak ada itikat baik atau didasari niat jahat atau mens rea, maka pejabat publik yang mengambil kebijakan dan mengambil keuntungan itu dapat dipidana. Oke. Itu jelas. Jadi penafsirannya seperti itu. Lalu terkait apakah pemerintah lalu otoriter, tidak memperhatikan BPK dan sebagainya, Pak Sukamta perlu saya jelaskan, pemerintah tetap melibatkan DPR dalam perumusan APBN. Yang baru dalam Perpu ini hanyalah perubahan postur APBN supaya cepat itu menggunakan Perpres, tidak menggunakan APBN perubahan untuk tahun ini, karena tidak mungkin dilakukan dengan cepat. Untuk tahun-tahun mendatang, penyusunan APBN tetap sesuai prosedur di Undang-Undang 17/2003. Bahkan untuk menjamin Perpu ini kredibel dengan governance yang baik, Menteri Keuangan telah menerbitkan Permenkyu nomor 38 tahun 2020 yang mengatur secara detail bagaimana pemerintah dan DPR menyusun RAPBN sampai menyetujui APBN. Lalu soal BPK, jangan khawatir, pasal 12 Perpu menegaskan seluruh belanja pemerintah dalam konteks penanganan COVID ini, tadi Pak Sukamta justru mempersoalkan belanja. Tidak mungkin Pak diatur detail di sini. Tapi justru turunannya diatur. Di Perpres, ada refocusing, realokasi anggaran, dan lain-lain. Itu semua dipertanggungjawabkan dalam LKPP yang akan diaudit BPK sebelum disampaikan ke DPR sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Oke. Lalu tadi ada tuduhan seolah-olah di sini ada penurunan tarif pajak untuk pengusaha besar, Pak Sukamta. Bahkan ketika Perpu ini terbit, yang menikmati tarif pajak itu tidak cuma yang besar, semua menikmati. Apalagi Menteri Keuangan telah menerbitkan Permenkyu nomor 44 yang menanggung seluruh beban pajak UKM menjadi 0%. Itu kami kira cukup jelas, pemerintah justru dengan Perpu tepat menangani COVID, ada alokasi 75 triliun, sekarang harga dan kesediaan APD juga di pasar sudah sangat bagus, dan
bansos juga bisa segera dikucurkan dengan alokasi 110 triliun. Itu kami kira, Mbak. Oke, Pak Justinus, nanti kita akan tanya lagi ke Anda karena selain fraksi PKS di DPR ternyata ada koalisi masyarakat sipil dan juga para akademisi ahli hukum tata negara yang mengkritik dikeluarkannya Perpu Corona ini menjadi undang-undang. Apa tanggapan mereka? Bang Charles, nanti saya akan tanya dari segi hukum tata negara apa yang paling dikhawatirkan sebetulnya dari terbitnya Perpu ini menjadi undang-undang. Jangan dijawab dulu, CNN Indonesia Prime News segera kembali sesaat lagi.